Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya ini, kita akan coba membuat tabel ya, untuk mengisikan database toko tadi. Nah, langsung saja ya, kita akan gunakan query, menggunakan file SQL tadi ya, untuk membuat database. Kita masih gunakan satu file itu dan satu file SQL itu, terus kita tuliskan di bawahnya. Nah, ini kita akan membuat query untuk membuat tabel. Yap, langsung saja di sini saya kasih komen dulu lah. Misal buat tabel barang ya. Oh ya, ini tabel yang akan dibuat saya akan contohkan saja ya. Saya contohkan membuat tabel barang ya. Ya, karena namanya toko ya pasti ada barangnya gitu kan. Pertama kita gunakan perintah create, terus yang dibuat adalah tabel, jadi create tabel, nama tabelnya barang, terus kita gunakan kurung buka tutup, di mana kurung buka tutup ini untuk mengisikan kolom-kolomnya ya. Nah, kolomnya ini ada kode barang, nama barang ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita pertama dulu kita mulai dari kode barang ya. Misalkan di sini kode barang, gunakan chart 5 misalnya. Ya, kemudian not null, jadi nggak boleh kosong gitu ya. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa chart di sini saya rekomendasikan kalau misalkan bikin kode gitu ya. Kalau mau pakai chart atau varchar, jadi kode barang misalkan dia kan misalkan ini sebagai primary key. Nah, saran saya untuk membuatnya sebagai primary key, gunakan char ya, gunakan char atau mungkin integer juga boleh gitu ya, atau yang lain juga boleh sebenarnya. Tapi kalau char atau varchar, kalau untuk yang kayak primary key kayak gini, untuk kode-kodean itu gunakan char saja, jangan yang varchar. Karena asumsinya di sini kan kalau yang kode barang itu kan digit penyimpan itu nggak terlalu banyak gitu ya. Paling cukup 5 digit 5 digit karakter saja itu sudah cukup untuk membuat suatu primary key, misal kode barang contohnya. Terus, nah kita juga bisa di sini untuk yang membuat pengecekan terhadap misal pengisian kode barang ya nanti. Saya akan mencoba misalkan di sini nanti bikin misal karena barang jadi B misalkan ya, B001. B menunjukkan barang, terus ini angkanya itu menunjukkan data barang tersebut, urutan dari barang diinputkan ke tabel ya. Jadi urutan barang diinput ke tabel ya, atau yang lainnya lah, terserah kayak gitu. Ini hanya contoh aja, misalkan pakai B001 gitu. Nah, untuk membuat pengecekannya biar nanti mengurangi tindak kesalahan gitu ya. Karena kalau nggak pakai pengecekan ya isiannya boleh apa aja. Misalkan dari sebelah kiri, nah ini kan B-nya sebelah kiri, jadi pakai left. Kemudian masukkan nama kolomnya, jadi dari sebelah kiri kode barang gitu ya. Nah, berapa digit? 1. Kemudian namanya isiannya adalah B ya kan, B. Nah, kayak gini. Terus di belakangnya itu ada 4 digit angka ya. 0001 ini kan angka gitu ya. Jadi pakainya nanti is numeric. Jadi kita gunakan untuk menyambungnya pakai N. N is numeric. Kayak gini. Nah, biar nanti gampang aja. Ini kan 4 digit angka dari belakang ya. Dari sebelah kanan. Jadi di sini gunakan right. Kemudian kode barang ya. Kanannya dari kok kanan sih? Kanannya dari
kode barang, yaitu 4 digit dari sebelah kanan, yaitu menunjukkan is numeric, angka ya. Satu ini untuk menunjukkan angka. Oke, seperti ini. Terus yang kedua, kolomnya adalah misal nama barang. Kita gunakan varchar aja. Ukurannya misal 50. Dan ini juga not null, tidak boleh kosong ya. Terus diskon int juga, ini not null. Terus selanjutnya misal harga jual, misal pakai money gitu ya, uang gitu, not null juga, jadi nggak boleh kosong. Terus harga jual apalagi, stok gudang ya, stok gudang, jadi nanti ada stok di gudangnya tuh, ada stok gudang, ada stok rak gitu ya. Yang not null juga, jadi nggak boleh kosong. Selanjutnya ada stok rak. Sorry. Ini juga int dulu ya. Tipe data. Terus keterangannya not null. Kemudian misal rusak ini ya. Ini untuk menginputkan misalkan ada barang yang rusak kayak gitu. Jadi perlu juga kita datanya. Jadi nanti kalau ada yang rusak ya bisa diganti gitu kan. Dan yang terakhir misal satuannya. Nah, kita gunakan varchar aja. Ya karena satuan ini kan misalkan lusin atau mungkin satu buah rak, satu dus gitu ya. Satu dus. Not null. Oke. Kalau sudah, ini kita blok ya. Untuk yang coding pembuatan tabel barangnya. Kayak gini. Jadi dari yang create sampai yang kurung tutupnya. Terus kita eksekusi, tapi sebelum kita klik button eksekusi, di sini kita pilih dulu database-nya. Nah, ini database yang mau kita masukin itu apa? Dari tabel barang tadi, yaitu DB toko ini ya, DB_toko. Nah, setelah terpilih database-nya, kemudian kita klik button execute. Oke. Nah, command complete successfully. Jadi ini menunjukkan bahwa perintah command ya, perintah dari query yang udah kita buat ini sukses ya. Sukses dibuat. Nah, untuk membuktikannya bisa kalian cek saja di sebelah kiri. Kita refresh lagi. Terus masuk ke DB toko, masuk ke tabel, dan di situ udah ada DBO barang. Nah, ini ya. Kemudian kita coba akan mengisikan ya. Nah, selanjutnya kita isikan dulu error. Kita akan mengisikan dulu untuk data ke dalam tabel barangnya. Nah, untuk mengisikannya cukup mudah ya, kita gunakan perintah insert. Jadi ini memasukkan data ke tabel barang. Pakainya adalah perintah insert. Insert into nama tabelnya. Kemudian valuasi ya. Valuasi ini merujuk ke nilainya itu apa sih gitu kan. Enter. Nah, kayak gini. Oh ya, untuk pengisiannya kita gunakan tanda petik 1 kayak gini ya. Dan isikan jumlahnya itu ada sesuai dengan jumlah kolomnya tadi. Kalau 5 ya 5, 4 4. Kalau 8 8, 9 9 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita dimulai dari pengisian kode barangnya ya tadi ya. Kode barang, nama barang, diskon gitu. Kode barang misalkan tadi B001 kayak gini. Terus nama barang misal piring. Terus kemudian ada diskon misal 0 aja.
nggak dapat diskon. Terus harga jual ya, misalkan piringnya 60.000 lah, ini cukup antik, piring antik. Terus ada stok gudang, misalkan di gudang itu ada 10. Oh ya, ini saya akan gunakan lusin ya satuannya. Di raknya itu 5, yang rusak misalkan kosong juga. Nah ini misalkan lusin ya, kalau piring kan biasanya lusin. Nah kayak gini. Atau misalkan kalian mau menambahkan datanya lagi, bisa gunakan tanda koma kayak gini. Terus isikan pengisian yang sama, tapi nanti kodenya yang beda ya, urutannya sama kayak gini. Ada kode, nama, barang. Terus misal ini 50, nah ini kayak gini aja. Oke, langsung aja kita coba eksekusi, kita blok aja perintahnya. Kemudian masuk ke ini, masih debit toko ya, terus execute. Nah oke, dan 2 affected, jadi 2 ini tandanya maksudnya berhasil gitu ya, jadi berhasil untuk ditambahkan ke tabel barangnya kayak gitu. Oke, untuk membuktikannya bisa kita gunakan perintah select from barang kayak gini. Oke, langsung saja eksekusi, dan ya ini sudah muncul ya. Nah ini tadi yang kan pakai money, jadi belakangnya ada koma 00 kayak gitu. Terus kalau misalkan kita kan, saya mencontohkan kalau misalkan ini kan tadi pengecekannya B001, kalau misalkan kita di sini isiannya misal pakai misal kayak gini ya, C001, kira-kira apakah bisa diinputkan atau tidak? Nah coba ya, ini misal 3 ya. Oke, kita coba dulu. Misalkan saya pakai, jadi kan pengecekannya harus tipenya B. Nah kalau misalkan pakai huruf lain, apakah bisa diinput? Kita coba blok saja yang ini dan execute. Tada. Nah, the insert statement conflicted with the check constraint. Bla 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 ini ya. Nah ini membuktikan bahwa yang diinputkan itu nggak sesuai dengan yang sudah kita buat pengecekan pada primary key di kode barangnya. Jadi si kode barang ini kan dicek pakainya tuh B001, tapi kita ngetiknya pakai C003. Ya udah, ini menyalahi aturan, so jadinya dia nggak bisa diinputkan ke dalam tabel barang seperti itu. Jadi ini juga sangat penting ya. Jadi silahkan kalau bikin tabel ya, kalian khusus untuk kodenya yang menjadi primary key itu sebaiknya pakai pengecekan. Oke, itu saja terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke project berbasis Windows gitu ya, pakai Visual Studio. Oke, selamat belajar. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.